Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita membahas tema Masyarakat Ummah, yaitu problematika umat kontemporer. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, man asbaha bi amril mu'minin falaysa minni, rawahu Ahmad. Barang siapa yang bangun pagi hari, dia tidak peduli terhadap problem-problem umat, Rasulullah menegaskan falaysa minni, mereka bukan golonganku. Jadi kalau kita bangun pagi hari, kita cuek, masa bodoh terhadap permasalahan umat, masa bodoh terhadap problem-problem umat, kita cuek, yang penting diri kita selamat, keluarga kita selamat, masa bodoh terhadap umat, keumatan, Rasulullah menegaskan falaysa minni, mereka bukan golonganku. Bahkan sampai akhir kehidupan beliau, Yaumil Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal, di penghujung waktu duha, saat Rasulullah menghadapi sakaratul maut, saat Rasulullah nazak, masih terucap dalam ucapan beliau, ummati, ummati, ummati. Masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak, dan sampai puncaknya Rasulullah memberikan wasiat terakhir, as-salah, 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 wattaqullah wa ma malakat aimanukum. Artinya jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan sholat. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada hamba sahayamu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masalah ummah, problematika umat kontemporer atau kekinian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, langsung kita masuk materi. Pertarungan ideologis umat Islam Indonesia menghadapi komunis, Kristiani radikal, terlebih Ordo Yesuit yang dulu tokohnya adalah Peter Buck, kemudian merekrut Jenderal Ali Murtomo, korlapnya Jenderal LB Murdani, kemudian punya kader-kader yaitu Luhut Binsar Panjaitan, Hendro Priyono, ini jenderal-jenderal kader-kader daripada Ordo Yesuit, yaitu jenderal dari Jenderal LB Murdani, kemudian ada Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, Jenderal Hendro Priyono, ada Agung Gumelar, ya, ada Agung Gumelar, itulah Ordo Yesuit. Kemudian dan nasionalis sekuler. Ini adalah pertarungan yang mempunyai nafas panjang sampai sekarang ini. Jadi mulai dari dulu umat Islam terus bertarung dengan kalangan komunis, Kristiani radikal, dan nasionalis sekuler. Jadi pertarungan itu dari dulu hingga saat ini tidak lepas daripada skenario global untuk menaklukkan Indonesia, negeri yang jumlah penduduk muslimnya terbesar seluruh dunia. Bahkan lembaga riset dunia The Pew Forum on Religion and Public Life menempatkan Indonesia ranking pertama jumlah penduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sunatullah. Jadi asyir Allah dan Rasulnya sudah mengabarkan asyira bainal haq wal batil, pertarungan antara al-haq dan batil itu senantiasa ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tidak akan pernah selesai.
Karena selama kita menjalani kehidupan di dunia ini ada dua jalan, sabilillah, sabil syaitan. Golongannya juga ada dua, Hizbullah dan Hizbus syaitan. 9 naga yang sudah berhasil menguasai 80% aset ekonomi nasional. Bahkan 74% tanah se-Indonesia sudah dikuasai Cina. 74%. Bahkan satu konglomerat Cina bisa punya tanah legal SHM 5 juta hektar. Ada yang punya 8 juta hektar. Luar biasa. Bahkan tanah produktif Jakarta itu 78% sudah dikuasai Cina. Jadi bahkan harta kekayaan 100 juta rakyat Indonesia kalau dikumpulkan jadi satu, itu sebanding dengan satu konglomerat Cina di Indonesia. Nah kalau 9 berarti kan 900 juta, padahal jumlah rakyat di Indonesia cuma 250 juta. Dari sini bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, benar-benar 9 naga akhirnya punya pressure. Mereka paham kekuatan umat Islam itu masjid, Pak. Kekuatan umat Islam itu di masjid. Akhirnya 9 naga berhasil mempressure KPU buat aturan. Di masjid nggak boleh bicara politik, tapi kalau di gereja boleh bicara politik. Ya, akhirnya ketika umat Islam takut, akhirnya orang Kristiani, Luhut bin Sarpanjaitan dengan nambahi sorban bisa ceramah di masjid. Orang Kristiani, Heritano, ya kan? Orang Kristiani hanya dengan modal sorban bisa ceramah di masjid. Sementara umat Islam takut, mayoritas takut berbicara. Padahal ketika kita memisahkan politik dari agama ini, itu sama saja kita memisahkan umat Islam dari dasarnya, pondasinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah realitas yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita perlu peka politik, tajam mengendus masa depan, kepemimpinan yang solid. Mudah-mudahan ini terjadi di Indonesia ini, amanah dan ikhlas, ya kan? Memahami rambu-rambu pertarungan, perencanaan yang matang, memiliki kekenyalan jiwa dalam menghadapi berbagai ujian, dan memiliki mental sabar yang baja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertarungan masa depan akan terjadi antara Islam melawan imperialis dan antek-anteknya, yang hari ini dipimpin oleh koalisi Zionis Yahudi, Salibis, Komunis, dan Syiah. Apalagi di Malang, bapak-bapak, ibu-ibu, pusat pendanaan Syiah se-Jawa Timur ada di Malang, ya, itu pusatnya di Al-Kausar. Dan sekarang untuk mengelabui umat Islam sak Malang Raya ini diganti sekarang, bukan lembaga pendidikan Al-Kausar, tapi sekolah akhlak, sekolah akhlak Islam. Bahkan ditulis di situ tidak ada hubungan dengan Yayasan Al-Kausar. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, merah putih sudah tercengkeram oleh komunis Cina. Ini fakta. Bahkan 2 pakar intelijen dunia, 2 pakar politik dunia, 2 pakar strategi perang dunia, yaitu Peter Weyland dan August Cole, dia tulis dalam sebuah novel fiksi ilmiah judulnya Ghost Fleet. Itu fakta. Dia sudah memprediksi 2030 Indonesia akan menjadi negara gagal. Artinya apa? Artinya Indonesia nanti tahun 2030 akan menjadi negara adidaya, bahkan barometer ekonomi dunia. Tapi kedaulatan NKRI sudah dikuasai Cina. Itu kan. Bahkan mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso,
Begitu juga yang terbaru, mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Apa yang diprediksi oleh Peter Warren dan August Gold dalam Gosplit itu, di Indonesia ini bisa lebih cepat dari 2030 kalau yang mayoritas di negeri ini yaitu umat Islam tidak mau berubah. Alhamdulillah Pak, ribuan ulama turun gunung. Kalau sudah ribuan ulama turun gunung berarti ada hal yang ada ini di Indonesia. Danger, bahaya. Berarti Pak, Indonesia sudah dijajah Cina. Itu yang ngomong Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia. Indonesia sudah dijajah Cina. Buktinya apa? Profesor Salim Said di media menyampaikan buktinya ketika mantan pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Din Samsudin sekarang benar-benar berhenti secara resmi setelah kasus itu. Beliau membawa ulama-ulama dari Uighur, Xinjiang, mau menyerahkan hadiah kepada presiden, ya. Tulisan tangan Al-Quran, tulisan tangan, mau dikasih hadiah kepada Presiden Jokowi. Sudah agreement, sudah nunggu di ruang tunggu istana, ditolak. Akhirnya Profesor Din Samsudin resmi berhenti dari jabatan utusan presiden bidang dialog agama dan peradaban.